apa ya tadi, mesti dicek itu runutan eventnya itu bagaimana. Kalau saya kepikirannya waktu itu dihentikan pada saat sudah berhasil juga atau pada saat siswa menyerah atau bagaimana nih yang di sini? Waktu itu kalau di pretest kan ada waktunya, Pak. Jadi Mhm. selama kalau misalkan waktunya sudah habis, berhasil nggak berhasil, dia bakal next ke eksperimen. Kalau yang kayak Tapi kalau misalkan dia sudah selesai sebelum waktunya habis, berarti dia bisa langsung next ke eksperimen itu pakai cara ngeklik tombol gitu, Pak. Klik tombol ke next next eksperimen gitu. oke, saya malah kepikirannya gimana kalau tombol next tadi masalahnya itu gimana misalnya untuk ngeklik next eksperimen harus udah bener dulu atau enggak? Iya, kan berarti rangkaiannya sudah harus benar dulu gitu, Pak. Jadi dia si siswa ini berhasil rangkaiannya ini sudah berhasil menyalakan lampu baru bisa ngeklik si tombol itu, Pak. Soalnya kan Hmm, kalau misalkan tombol itu bisa diklik kapanpun, kan berarti sama aja kita nganggapnya bahwa rangkaiannya udah bisa gitu. Padahal dia belum mengerjakan rangkaiannya gitu, Pak. kalau saya malah kepikirannya itu jadiin ada kayak toggle atau Iya. eh aduh ini kalau kita pakai object oriented saya juga agak bingung sih jujur ya. Eh, jadi di si tombol objeknya itu baru dibuat visible ketika emang sudah nyala. Ya kan? Oh, iya, iya bisa, Pak. Hmm. Iya bisa kayak Pak, ya. Nanti nanti cuman tek itu secara logiknya begitu, tapi secara teknisnya nanti mesti hati-hati dengan object orientednya. Karena kan kita kalau kita pakai global variable agak bahaya sebetulnya. Jadi nanti coba dicari akal-akalnya gimana. Salah satu akal-akalannya itu bikin objek baru yang memang untuk dipengaruhi oleh kondisi ini. Saya lupa caranya gimana tapi di Unity. Tapi kalau bisa langsung nggak apa-apa. Pokoknya dibuat supaya si siapa namanya si tombolnya baru bisa diklik kalau eh, rangkaiannya sudah Sudah nyala. benar. Nah ini kembali Iya. lagi kalau di pretest misalnya waktunya habis orangnya masih nggak bisa dia bisa klik next apa enggak tuh. Oh, itu otomatis langsung next, Pak, kalau yang Otomatis langsung next. Nah berarti kan ada dua kondisi itu ya. Yang iya, pertama jika waktunya habis, iya, yang kedua jika sudah beres. Nah itu iya, dua-duanya membuat tombol nextnya nyala. iya. Sama halnya dengan begitu apa namanya, begitu lampunya nyala, waktunya juga berhenti. Siapa tahu kayak gitu kan. Nah, Oh, jadi iya, bisa ada beberapa logikanya. Eventnya ini bisa pertama tadi yang sudah disampaikan atau apapun yang terjadi, si tombol tombol next itu baru bisa muncul jika waktunya sudah berhenti. Nah, gitu. Waktu itu berhenti jika waktunya habis atau lampunya nyala. Jadi eventnya aja yang terdiatur itu. Tapi iya, iya. logikanya sih kira-kira demikian kalau menurut saya yang bisa dicoba. Udah kebayang belum? Iya bisa. Iya, Pak, sudah, Pak. Apa rangkaian eventnya sih seperti itu kepikiran saya. Iya. Nanti dicoba dulu. Tuh logikanya sebetulnya setelah pas diomongin oh iya gitu aja ya. Tapi ntar begitu di Iya, lapangan implementasinya iya. muter-muter itu. Biasanya tuh yang ininya sih, Pak, apa bingung di kayak akses-akses variabelnya gitu, Pak. Nah, ya OOP-nya mesti hati-hati di Kan situ. beda-beda Jadi script ya, Pak ya. Jadi variabel di script mana nanti di, diakses di script mana. di Biasanya itu banyak habis biasanya waktunya di situ, Pak. iya. Jadi mesti kasih tanda itu yang mesti diakalin itu ada beberapa cara. Yang pertama kalau kalau sudah mahir dengan eh, mengakses variabel atau parameter dari kelas lain ke kelas lain itu ada cara di Google tuh mesti belajar banyak juga sih.
buat yang ngerti itu gampang banget, tapi buat kita yang nggak begitu paham gitu, Iya benar. mesti cek Google lagi. Saya juga mesti cek Google lagi kalau ngecek itu. Terus yang kedua, kadang itu bisa diakal-akali dengan bikin objek baru atau script baru yang khusus menangani itu. Jadi memang ini bikin kayak interface-nya gitu. Selamat dicoba yang itu tuh, caranya panjang, apa tuh muter-muternya bakal lama. Jadi kita fokus mungkin minggu ini utamanya itu dulu. Iya Pak. Karena cukup krusial tuh kayaknya. Tapi untuk sending datanya waktu ngeklik tombol gitu nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa. Buat hasil di pretestnya atau post testnya gitu Pak? Nggak apa-apa. Paling nanti dikasih informasi bahwa uh, data segala macam baru terkirim pada saat klik. Jadi kalau ternyata belum klik, mesti ngulang terpaksa. Nah, jadi jangan sampai ya kalau ada kejadian luar biasa lain cerita ya, misalnya mati lampu atau lain-lain. Tapi paling enggak itu biar lebih fair juga ke anaknya, saya tiba-tiba udah beres tapi internetnya mati, kan kasihan tuh, nggak bisa ngirim. Jadi ya kita kondisi si simulasinya itu, si praktikumnya udah ke save tentang bahwa dia udah berhasil, waktunya berapa, itu udah kekunci gitu, mudah-mudahan. Oke. Ini kalau di object oriented tuh istilahnya ada passing parameter kalau nggak salah. Jadi kita ya susahnya di ini ya, susahnya di multi object itu bagaimana kita melempar informasi, intinya sih itu kan informasi ya, dari satu kelas ke kelas yang lain. Kalau kita ngomongin objek oriented, dari satu objek ke objek yang lain. Itu di software engineering juga banyak. Saya sampai sekarang masih nggak menguasai, jujur saya masih nggak menguasai. Iya Pak. Tapi silakan dicoba dicari. Itu teman saya yang nguasain, ada itu, dia emang native-nya dia di object oriented. Java-nya jago. Java itu kan object oriented ya. Jadi kayak Java atau C++ yang object orientednya jago. Itu mudah buat yang paham, tapi saya masih nggak nguasain. Padahal saya dibesarkan sama C++ dan C#, tapi tetap nggak nguasain. Begitu ketabrak itu tuh langsung lama aja. Iya Pak. Ini ada diskusi tuh, kan tadi saya sempat bilang ya, kita pakai custom object tuh bisa tutup parameter passing gitu. Iya. Terus ada should we avoid custom objects? Waduh, ternyata kayaknya nggak boleh juga itu, karena itu solusi apa ya? Solusi yang tidak solusi gitu. Itu teman saya bisa bikin yang benar-benar solutif, rapi gitu. Cuman saya nggak ngerti dia apa ini ya. Jadi silahkan dipelajari itu, kalau kita akhirnya bisa menguasai itu akan sangat bermanfaat sih untuk object oriented programming. Iya Pak. Nanti kalau mentok bisa tanya Mas Fitra. Kalau belum mentok tanya Mas Fitra terpaksa. Harusnya beliau bisa. Oke, terima kasih. Iya. Ada lagi atau? Ada Pak. Ada Pak. Oke, silakan. Saya share ya Pak. Oke. Kelihatan nggak Pak? Sudah. Nah, yang kemarin itu Pak kan tugas saya tuh ngebedain kalau misalnya guru itu melakukan praktikum berdasarkan per kelas itu ya Pak. Coba ditampilkan dulu kayak gimana jadinya. Ini udah kelihatan belum? Sudah halaman guru terus. Nah, di sini tuh gini Pak sistemnya. Oke.
Nah, Terus kan misalnya masuk ke Oke, jadi maaf silakan lanjut. jadi ini tuh usernya guru ya Pak, bukan siswa. Mm-mm. Nah, guru itu kan pasti ngepost praktikumnya berdasarkan kelas-kelas apa aja. Otomatis kan dia nggak bakal ngepost langsung 3 sekaligus kan, satu-satu dulu. Jadi saya kasih status gitu Pak. Jadi yang kayak di classroom, eh, kelas mana dulu yang aktif gitu Pak. Misalnya Oke. kelas yang ini kan, jaringan komputer yang misalnya. Nah, nanti di sini ada tandanya yang aktif itu ini. Terus waktu di praktikum, eh, pas input itu sebenarnya dia bisa input ke kelas yang lain juga. Tapi nanti pas nampilin itu berdasarkan kelas yang di sini Pak, di sininya yang Oke. diaktifkannya gitu. Jadi ini udah bisa inputin sih Pak. Oke. Misalnya apa ya? Terus uploadnya kemana? Ah, Upload upload. upload modulnya masih ke itu. Nah, itu tuh yang untuk upload itu kan Pak. Ah, Pak, saya masih kan deg-degan kalau yang itu sih. Pak, kalau kalau Ah, upload itu bukannya dari adminnya ya Pak, kita, bukan gurunya. oh gitu. Jadi Iya di kan Pak? link aja atau bagaimana? Saya juga nggak paham nih sistemnya kan. Sebagai yang merancang sistem itu ya kita harus menentukan ini. Jadi kalau menurut saya sih yang upload dan gamenya itu langsung ke itunya developernya langsung set ke database-nya gitu Pak. Soalnya kalau Oke, misalnya jadi guru kan kan kita yang bikin itunya praktikumnya Pak, otomatis modulnya dari kita kan? jadi termasuk modul ini ya maksudnya modul yang apa PDF-nya itu. Iya, Jadi kita yang provide ya. Terus kalau gitu nanti guru ngapain? Jadi dia milih gitu secara functionnya. iya kalau kalau guru tinggal milih-milih aja Pak di sini. Contohnya gimana? Bisa Di dikasih sini lihat nih, nggak? Oh, ini ya. Jadi ini ini Pak. kita terus tandain. Oke. Iya, praktikumnya apa, modulnya apa, udah langsung kayak gini, Pak. Tapi dia Oke, nanti oke. bisa ngeliat gitu, Pak. Pas diklik itu dia Hmm. ngeliat modulnya gitu, Pak. Sama kalau Oke. bisa video gamenya gitu, Pak. Kayak singkatnya apa gitu, biar Hmm. tahu gurunya. Oke. Kalau gitu nggak masalah sih. Jadi eh, nggak ada istilah guru nge-spam uploadan PDF yang ngaco-ngaco. Kita yang kendaliin. Oke, Iya, nggak ada ini. Karena konsepnya kita masih tidak semua eh, praktikum ada modul gamenya kan soalnya. iya. Bentar ya. Oke, silakan. Tadi ada komentar sih saya kalau boleh lihat lagi ke kelas. Heeh. Di kelas tadi yang ada kelas ada 3 kelas. Nah ini kurang 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 apa ya istilahnya? Kurang Tombolnya ya, Pak. tombolnya tuh Iya, membingungkan. Ini kayak itu belum. status non aktif Belum, sama Pak. aktif. Ya Oh, saya saya jadi belum tadi saya berubah, mikir, Pak. ini kenapa ada 2 yang aktif gitu. Iya, Malah Pak. mungkin kayaknya ditukar nih. Jadi kayak aktif sama non aktif. Tapi begitu diklik jadi ketukar. Saya kalau kayak gini kesannya ada 2 yang aktif pas baca pertama. Iya, iya, Pak, Jadi benar. kalau aktifkan. Tapi tadi saya mikir di situ lama banget sempet. Tapi pas diklik, oh apa kebalik. Oke itu aja sih minor. Iya. Oke berikutnya ada lagi yang ingin disampaikan. Ya Pak, yang terkait tampilan itu saya biasanya belakangan Pak, yang penting back end-nya dulu Oke. Pak. Nggak apa-apa. Back end-nya dulu ya. Ya, iya Ada lagi Pak. yang dari back end-nya ada yang bisa diceritakan lagi nggak? Kemarin itu kondisinya paling nggak kan yang krusial udah ya. Daftar kelas udah. Apalagi ya saya lupa juga kemarin sebentar. Ini Pak, yang berdasarkan itu apa eh, session itu loh Pak, ngirim data. Yang Ngirim mana? data ke yang Ngirim. session username sama password untuk game. Oh iya yang Yang otomatisnya dikirim itu dari ya. sini.
Iya, Pak. Gimana itu? Nah, Pak, kan ini tuh kan sebenarnya kan banyak banget ya, Pak. Saya juga banyak rombak juga di database-nya juga, mulai dari relasi sama join-joinnya itu, Pak. Karena jadi ngubah ke semuanya yang udah dibuat kemarin juga. Jadi hampir semuanya error gitu, Pak. Gara-gara dirubah tabelnya. Oke. Terus Tapi gimana sini itu dulu? alurnya aja ya, Pak ya, saya cerita ya, Pak. Mm-mm. Sebenarnya kemarin tuh udah jadi kayak gini, Pak. Nih, yang dikirim itu jadi nanti dulu ya, sini dulu Pak, keluar dulu deh. Saya login siswa ya Pak. Nah, yang di sini tuh sebenarnya tadi tuh error gara-gara tabelnya itu saya rubah yang tabel tanggalnya itu karena kan untuk satu praktikum itu kan guru itu bisa lebih dari beberapa kelas kan, jadi nggak bisa dijadiin satu tabel, jadi saya pisah jadi join gitu Pak. Nah ini ngebuat error itu, makanya pas diklik ini error. Tapi sebenarnya, iya Pak, itu belum di apa? Karena itu masih satu table gitu Pak, belum yang select dari 3 table gitu Pak. Jadi sebenarnya itu tinggal select aja sih Pak. Cuman saya karena ngeberesin yang tadi itu, jadi ini error. Nah, jadi sistemnya itu di sini tuh kan kita bakal akses yang ini Pak, API user ini Pak. Ini ya? Iya. Bentar. Seharusnya nggak bisa ini. Kenapa bisa ya? Harusnya nggak bisa Pak. Nggak bisa sih. Bentar Pak. Kan ininya on. Bentar ya. Bukan deh. Oh iya ya Pak, bisa. Jadi Lagi bisa satu. ini, bisa Pak ini emang bisa diakses Pak. Soalnya statusnya 1. Iya, Kalau makanya. statusnya, jadi status Coba di ini yang set statusnya 0. Bisa di override kan ini kita? bisa Pak. Kita coba dulu aja. Bisa kan Pak? Nah, Terus harus status 1 sama 0 itu ketika dia klik ini Pak. Jadi mana ya tadi? Nah, mulai ketika dia praktikum tadi kan? klik, ya ketika dia klik mulai, terus kan nanti di dalamnya ada itu lagi, tampilan lagi. Nah, di situ ketika dia klik play gitu, Pak, yang memainkan praktikumnya. Nah, itu dia ngirim status 1. Nah, setelah itu kan nanti diakses sama Tita juga di kondisiin juga. Jadi kita nggak bisa lihat linknya sembarangan gitu Pak. Jadi ketika di Tita juga kasih kondisi ketika dia statusnya 1 baru dia bisa akses si gamenya itu gitu. Kalau nggak bisa berarti apa gitu Pak, error atau gimana gitu. Nanti tampilannya gitu. Nah, terus nanti kan Tita bakal kirim lagi ke saya status ketika menyelesaikan si permainan itu. Nah, di sininya bakal statusnya kan 0 kan Pak. Berarti kan di sini dia nggak bisa akses lagi. Gitu. Oke. Nah, yang dikirim itu datanya tadi Pak. Sip. Nah ini minggu depan bisa di deploy nggak? Walaupun sekedar apa? Paling nggak udah bener-bener bisa gitu dari sini ke game yang seadanya nggak masalah, terus dikirim yang seadanya juga nggak masalah. Bisa sih, insya Allah Pak. Oke. Karena itu yang prioritas saat ini. Saya ntar kalau dari gamenya nanti kan tinggal di fork ke dalam gamenya Agus. Tapi kalau yang untuk game itu kan
belum diekspor ke itu Pak, ke web. Terus gimana? Nggak usah Belum web, kita gitu. kan belum diekspor ke apa Excel, Oh, Excel. eksekutif, Iya. Excel aja. Oh, Nggak Excel gitu Pak. Berarti kalau Excel nanti siswanya nginstal lagi dong Pak di komputer. Gimana? Kalau Excel bukannya harus install lagi? Nggak masalah kalau kalau menurut saya sih. Saya kalau ke web kan ada banyak sekali kemarin tantangannya. Cuma Atau udah saya bisa bingungnya yang Pak, cuma saya bingungnya nanti saya masuk link ke Excel-nya itu dalam bentuk apa ya Pak URL-nya? Ininya nih. oh, nggak usah makanya. Jadi yang waktu itu sempat saya tanya adalah pada saat udah mulai, saya klik, makanya itu saya minta pakai Ajax, utamanya agar eh, si webnya itu senantiasa memantau kondisi. Kita komunikasi via web via PHP MySQL-nya aja gitu. Maaf, via MySQL di database di eh, server gitu. Jadi si apa namanya webnya itu untuk provide kunci aja. Kita yang ngeset ini mulai, oke. Habis itu buka siapa namanya, buka si gamenya, jalanin. Makanya nggak usah, bahkan gamenya nggak usah otomatis dijalankan juga nggak masalah buat saya. Kalau bisa otomatis dijalankan lebih bagus. Kayak kayak Zoom gitu. Kalau Zoom kan langsung kan ada mau launch Zoom kayak gitu. Ini juga sama, mau launch gamenya itu kalau bisa sampai segitu bagus banget. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa. Oh gitu ya Pak. Sekedar paling nggak klik mulai, nanti tetap langsung kita login via game gitu, atau gamenya kan gamenya tetap ada, misalnya mau dibikin ada menu login juga nggak masalah ya. Iya Pak. Dan itu juga yang kenapa prototype paling awal banget pada saat klik mulai dikasih kunci dari web, terus itu di paste ke dalam game. Itu kan yang salah satu alternatif ya, yang alternatif 2 minggu yang lalu tuh kalau nggak salah kan kayak gitu. Jadinya untuk mengakali sehingga kita tidak perlu mainan web, nanti kita justifikasinya bukan karena terlalu sulit, tapi memang karena terlalu ini ya apa kompleksitasnya nambah dan bisa jadi kena masalah di koneksi lah, atau masalah di kualitas ininya ya 3D-nya gitu. Sementara kalau kita pakai game, pada saat kita pakai aset yang bagus bisa bagus. Unity kan bisa kayak gitu soalnya. Karena kalau web ada banyak keterbatasan, bisa kayak gitu. Jadi tadi yang dicoba nggak apa, kita pakai yang Excel aja nggak masalah. Yang penting komunikasinya udah bisa, udah lancar. Jadi dari tadi ya mulai nggak ada kendala, orang masuk, dan misalnya Ratu sedang main bersamaan dengan Tita mau main, nggak ada konflik. Jadi Iya Pak. jadi nggak ada salah kirim data, nggak ada salah labeling, itu yang utama. Sudah kebayang tantangannya di mana untuk minggu depan? Kebayang Pak. Bayang ya, oke. Deployment-nya nih yang bakal berat nih ntar, yang bakal panjang. Tapi ini udah April, soalnya kita harus mulai kebut sekarang. Ya pasti ya Pak. Targetnya Baik, apa Pak? Akhir atau apa Pak? Pertengahan? akhir April. Akhir ya Jadi Pak. akhir April udah bisa deploy. Kalau pertengahan kan ini ya, apa realis. Iya Pak. Kalau kemarin kan akhir Maret itu kalau kita kebut banget Iya Pak. masih bisa kok. Cuman kalau udah lewat April, yang saya khawatir nanti bagian ininya kita nggak ada cukup waktu untuk eksperimen. Gara-gara Idul Fitri. Bukan apa-apa, gara-gara Idul Fitri. Iya Pak Saya benar. khawatir Idul Fitri itu semua orang-orang nggak ada yang bisa eksperimen. Itu aja yang saya khawatir, nggak bisa dapat data kita. Sibuk lebaran. Nanti kalau kita Juni belum dapat data, susah buat analisa macam-macam atau daftar sidang takutnya. Ya Atau Pak. untuk meyakinkan Pak Ari bahwa ini sudah selesai. Nah, itu yang susah. Itu jauh lebih susah. Kenapa salah satu alasan lain kenapa saya agak-agak kebut, nanti misalnya ini udah beres Pak, gini. Oh ya udah, ntar Agustus kamu bisa lah sidang. Juli bisa sidang gitu. Itu kan targetnya situ. Tapi memang
ambil klarifikasi lagi ya ke Pak Dede itu aman nggak nih untuk apa namanya SPP. Feeling saya sih aman ya. Karena masuknya Agustus waktu itu. Ya Pak. Nih jadinya memang untuk kekejar target ini mau nggak mau kita harus sudah membereskan yang masalah object oriented dan sudah siap nyambungin ini ke platform yang ada beneran, walaupun masih berantakan secara tampilan atau masih datanya data mockup nggak masalah, yang penting proses transfer datanya sudah benar, user nggak ketuker-tuker. Kalau belum mulai di web belum bisa bakal muncul error di game, dan kalau sudah klik mulai di web di game bisa langsung dan habis itu bisa dikirim balik, dan begitu dikirim balik gamenya mati, nggak bisa nggak sudah langsung dikunci dari webnya. Kalau udah dikunci dari webnya gamenya nggak bisa jalan. Itu aja, simpel aja gitu. Nah, masalah gamenya masih nggak bagus atau tampilan di webnya masih berantakan, nggak masalah. Datanya masih data mockup, nggak masalah. Modulnya baru satu, nggak masalah. Kita fokus ke ininya dulu, flow di sistemnya. Oke? Iya Pak. Bisa kekejar sebetulnya. Feeling saya sih sudah kekejar nih, yang saya masih belum tahu nanti progresnya dari Agus juga. Jadi misalnya dari sana, dari kita udah beres, dari satu udah beres, dari Agus tinggal masukin. Nah, kata-kata tinggal masukin ini sebenarnya menjebak juga ya, karena kadang pada saat masukin ntar ada error aneh-aneh juga. Siap-siap di situ. Error pasti ada, saya yakin. Kalau nggak ada error malah harus di double check. Error pasti ada, mesti waspada. Tapi nggak usah khawatir, ini apa ya namanya, bisa di ini kok, masih tolerable semua, masih gini, masih error yang lumrah, sudah kelihatan, kita udah kebayang gitu ya logiknya, flow-nya udah kebayang, seharusnya tidak ada masalah berarti. Tinggal masalah teknis yang menyebalkan. Nanti kalau udah benar-benar mentok kita panggil Bang Mas Fitra. Ya Pak, siap. Oke? Baik, berarti paling ini aja. Saya ada agak concern, ini emang harusnya bisa dipanggil atau nggak bisa dipanggil? Yang AV users ini. Apanya agak Pak? deg-degan juga saya. Oh ini Misalnya yang Oh, kalau nih gini Pak. Iya Pak. Maksudnya gimana Pak? Bisa dipanggil atau enggak? Kalau dia lengkap gitu Pak. Yang dari statusnya tadi kayaknya. Yang kalau statusnya 0 dia nggak bisa dipanggil itu. Bukan. Iya. Itu bukan yang itunya. Yang mana? Tadi loh JSON-nya itu emang bisa ditampilkan atau misalnya gitu ada siswa iseng ngetik kayak gitu di websitenya. Kan nggak di itu Pak, kan kalau misalnya dia ngetik kayak gitu di iseng gitu ya Pak, otomatis kan dia bikin baru gitu URL-nya. Kan nggak bisa diakses sama kita. Kan harus akses pakai URL aku Pak. Ya misalnya kalau inilah. Misalnya ini Pak nih, satu lagi ya Pak, belum. Jadi kalau misalnya logout, nah dia misalnya ini ya akses ini kan. Nggak bisa Pak. Nggak bisa ya, oke. Jadi paling nggak dia hanya harus login dulu. Kalaupun dia melakukan tadi, yang ditampilkan hanya datanya dia sendiri sebetulnya ya. Iya. Oke. Nggak ada masalah berarti kalau datanya sendiri. Di mana datanya sendiri juga itu bisa dilihat di dalam e-learning itu sendiri. Lebih kurangnya. Iya. Oke, nggak masalah berarti. Itu saya tadi cuma khawatir itu aja sih. Just in case itu bisa diakses sama orang, apalagi kalau siswa mengakses informasi guru itu kan bisa bahaya karena tadi ada passwordnya ditulis. Oh iya benar. Iya, oh iya Pak, benar Pak.
Soalnya dikirim ya Pak. Tapi kan dia itu bukan ini Pak. Bentar ya Pak. Nanti dulu. Kok nggak bisa sih? 101. Kok nggak bisa? Kenapa tiba-tiba nggak bisa? Bentar Pak. Ini belum. Tadi bisa padahal. Atau mungkin gara-gara tadi guru? Kan udah ya 1. Statusnya jadi 0 Ratu, kayaknya. Statusnya dirubah ke 0 dari kayaknya. Bukannya nggak bisa diakses. Malah yang nggak bisa. Bisa diakses. Wih. Nah, tapi tadi Ini kan 1. harus. Coba diganti Tadi pas lagi. 1 ke 0 langsung nggak bisa. Tapi sekarang dari 0 dibalikin ke 1 nyangkut. Nggak bisa Apakah Aduh, sedih masalah banget. cache? Mungkin masalah cache cache juga. Itu kayak apa sih? Coba yang Gimana API ya? di refresh, bukan di enter tapi di refresh. Yang tadi yang API users. Yang mana Pak? Yang Ini. itu yang Bentar. Yang di localhost. Nah, itu coba refresh, bukan di enter, di refresh, reload. Oh gini. Nggak bisa. Itu Coba aku praktekin dulu. Sininya dia salahnya. Kan udah deh. Dari guru memang bisa ya Tadi tetap ya? bukannya di siswa ya Ratu? Ini masih guru kayaknya. Bukannya Ini di guru siswa ini. ya? Takutnya itu. Oh iya benar Pak, di siswa. Ternyata itu beneran. Makanya tadi udah tadi saya sama Tita juga udah bilang itu masih guru. Oh iya Pak. Oh iya bener Tita. Astagfirullah. Nah, iya Pak benar. Berarti soalnya kan malah jadi nggak apa-apa, malah jadi membuktikan bahwa privilege-nya kekunci buat satu user. Iya Pak. Oh iya benar. Jadi kalau saya coba misalnya ada siswa yang lain nggak? Punya ID yang lain nggak siswa yang lain? Coba Ada. logout, login pakai siswa yang lain deh. Maaf, saya penasaran jadi. Paling nggak guru udah kelihatan nggak bisa gitu. Malah alhamdulillah jadi ngetes. Coba yang siswa lain lah Ini. siapa? Sembarang lah. Bener-bener cuma buat ini aja. Ngetes. Oke. Udah coba di nah. Itu udah bentar Pak, ini udah aware berdasarkan. Oh, nanti. Yes. Enggak. Nah kan. Berarti udah beres. Karena paling enggak sudah terbukti, udah kekunci oleh user tertentu. Iya Pak. Yang ngeklik. Nah, ntar misalnya yang belum kita coba, yang saya deg-degan juga sih. Misalnya nih ada orang mulai terus dia logout jadi login ke orang yang lain, kayak gimana tuh? Logout Statusnya dengan berarti masih nyala. Jadi misalnya gimana, ini Pak, di komputernya sama nih. Iya. Dia udah buka praktikum. Iya. Tapi belum dikerjain. Dia logout. Tukeran sama temennya komputernya. Login. Iya. Buka praktikum. Pas main gamenya di komputer tersebut, tetap harus login juga ya soalnya ya, tetap. Iya, harus login. Oke. Nanti pas dia login, baru dia ngambil informasi yang ada ya. Oke. Iya. Tapi ada lagi Pak case-nya. Kalau misalnya dia udah klik mulai gamenya, terus gamenya itu belum dia selesain gitu.
Kan nanti kan Tita bakal ngasih kondisi statusnya jadi 0 itu ketika klik apa ya, Tita? Klik terakhir gitu apa gimana ya? Nah, Iya, ya. kalau misalnya di pertengahan dia udah nggak main lagi gitu, langsung di close aja, itu statusnya masih 1 dong berarti ya? Masih 1. Nah, jadi yang saya tanyakan, seandainya komputernya dipakai bareng-bareng, Iya. udah kebayang? Tadi kan misalnya nih, tadi student Ratu sama student Tita sama-sama udah nyalain. Jadi IP usersnya kan sama-sama akan ada 2 baris ya di sini nanti kan berarti. Iya. Ada dua yang kebuka. Nah, pada saat saya main si gamenya, bakal ketuker apa enggak? Oh, pas waktu main gamenya? Di komputer yang sama soalnya. Jadi Kan bayangin dia Tita marah. Ada login lagi kan? Iya. Nah, oke. Kalau ada login lagi nggak masalah. Jadi nanti gamenya dia bisa gantian, nggak masalah. Iya, Pak. Oke. Dan Login itu lagi akan menjelaskan ya? Login lagi itu maksudnya gimana, Pak? Di gamenya login lagi. Atau Iya, enggak? kan pasti Login pakai usernya yang beda dong. Nggak pakai usernya dia. Nggak pakai user yang sama gitu. Login lagi. Iya. Berarti login page-nya tetap ada gitu, Ratu? Kayaknya tetap ada kalau kondisi sistemnya seperti ini. Saya bayangin misalnya ada satu komputer dipakai sama 2 siswa, mereka berdua menyalakan praktikum mulai. Terus habis itu mereka masuk game. Kalau nggak ada login page, pertanyaannya kan proses gamenya ini akan dianggap punya siapa? Punya si Ratu atau punya si Tita? Atau punya dua-duanya? Nah, kan jadi cheat di sini ntar. Ada kemungkinan jebol nih security jadinya. Iya, Pak. Itu yang concern saya sih sebetulnya. Atau lain cerita, begitu ada orangnya itu logout, otomatis di cancel semua, statusnya langsung 0 semua. Udah kebayang belum maksud saya? Oh, berarti Pak, bentar Pak. Berarti ini pas waktu login terus dia close langsung nggak logout gitu Pak maksudnya? Terus dipakai sama itu kan bisa ada kemungkinan juga kayak gitu. Dipakai sama orang terus dia buka linknya, otomatis yang tadi login itu kan masih belum di logout gitu. Sebenarnya ini udah kalau di close itu udah langsung logout sendiri Pak. Tapi jadi pas nanti masuk status ininya masih kan? Status buat gamenya yang jadi concern saya saat ini. Oh iya, status gamenya itu masih nyala, masih 1, masih ya, open. Berarti di itunya Pak, di gamenya dikasih kondisi ketika dia klik close si aplikasi gamenya, berarti dia harus ngirim data ke webnya statusnya 0. Gimana caranya game bisa tahu? Gamenya terpisah loh ya. Gimana cara game bisa tahu kondisi di web? Kalau mau pakai cara itu. Oh, kalau di kondisi di web itu dia itu harus klik mulai dulu Pak, baru statusnya 1. Iya. Nah jadi bayang gini. Terus kan dia bakal masuk Pak. Lah makanya ini kan kita ngomongin case di mana murid ngakalin. Bukan kondisi normal. Saya masuk sebagai Ratu, saya klik mulai. Jadi kondisi 1 ya. Iya. Kondisi normal saya buka game, main, balikin sampai kondisi 0, ya nggak? Iya. Di mana kita akan berasumsi bahwa oh ini linear, usernya sama-sama Ratu. Nah, tapi saya bayangin kondisi gini, Ratu masuk. Iya. Mulai. Belum dikerjakan logout. Status masih 1 tapi kan? Belum dikerjakan. Berarti yang belum dikerjakan itu kan di gamenya itu kan Pak, bukan di webnya? Di webnya kan belum. Kan dia udah klik mulai. Kalau udah mulai dia langsung link ke game. Oke. Langsung nge-link ke game ya. Tapi gamenya nggak diapa-apain dulu. Tapi itu langsung. Namanya tadi, itu beneran bakal langsung nge-link ke game nggak? Tadi kan sempat mesti dia buka gamenya dulu. Nggak, makanya pertanyaan saya nih, dia otomatis langsung ngunci user, bahkan nggak bisa pindah tab apa enggak?
Saya kondisinya bayangin gamenya nggak langsung kebuka, dia buka tab baru atau logout, karena webnya nggak kekunci dan statusnya nggak kekunci, dia logout, dia masuk sebagai Tita, buka baru. Gamenya apakah akan menganggap Tita yang masuk, apakah menganggap Ratu yang masuk, atau akan dia menganggap dua-duanya yang masuk sehingga nilainya masuk ke dua-duanya. Nah ini yang susah. Kita harus hati-hati di sini nih. Berarti nanti pas waktu klik, oh iya, gimana ya? Kan dia ngeklik ini. Ya ada solusinya, ada beberapa. Yang tadi sempat kita bilang juga, loginnya kita berarti mesti dipertahankan. Ya bisa, mau nggak Iya. mau. Kalau mau pakai cara kita ngunci gitu. Atau cara kedua, yang belum tentu menyelesaikan masalah, belum tentu tidak menimbulkan masalah baru, pada saat siswa itu logout atau nutup atau bagaimana, otomatis ditutup juga ini, statusnya langsung jadi 0. Kalau dia tidak langsung memainkan gamenya dalam waktu berapa detik, nolin juga, kayak gitu. Jadi kayak dibikin bahwa ya ini ada kegiatan ada tindakan mencurigakan, mohon maaf, kayak gitu. Iya. Ya kali. Jadi ada dua opsi di sini sebetulnya. Yang pertama, kita pastikan bahwa siswa tidak melakukan apapun, begitu klik mulai, otomatis dia harus langsung login, langsung mainin gamenya. Nggak boleh enggak. Nah itu gimana cara kita memastikan itu? Atau cara kedua, di gamenya kita kasih login, memastikan bahwa sessionnya ini unik. Kan ini kondisinya sama dengan misalnya satu siswa sudah klik mulai, dia bisa nggak klik praktikum lain untuk mulai? Kan kondisinya sama tuh, pertanyaan di situ, modul lainnya untuk mulai. Iya, Pak. Jadi kondisi-kondisi yang ini nih ntar. Oke, selamat berjuang Ratu. Pak, nanti Pak mulai lagi, Pak. Kenapa? Kan nanti kan aplikasi gamenya itu kan, aplikasi praktikumnya itu kan bakal exe ya, Pak. Jadi kan kalau misalnya klik link ini kan otomatis nginstal dulu ya, Pak, si itunya, si exe-nya itu kan. Nah, kalau misalnya dianya itu pas mau nginstalnya itu nggak jadi, otomatis itu bakal lebih itu juga, Pak, bingung juga, Pak. Kirain saya tuh tadi mikirnya itu makanya saya buat kayak gini tuh dia tampilannya web. Jadi dia nggak bisa ini lagi gitu. Ibaratnya kalau udah ngirim data yang session itu, kalau udah klik link itu kan udah langsung ke gamenya gitu, Pak. Tanpa ada proses dulu dia melakukan apa. Ini balik lagi sih sebetulnya. Yang lain, tim ini confident nggak bisa bikin di web, bisa deploy di web? Pertanyaan saya balik ke sana lagi. Saya kemarin kan yang di 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu, ada banyak sekali kendala untuk deploy di web. Makanya saya waktu itu bilang yaudah kita pakai Access saja, terus kita kendalikan dari sudut pandang tadi, diakalin di bagian komunikasinya. Selama komunikasinya lancar, kita bisa ngakali dengan multi login. Jadi di webnya login, di gamenya login. Nah, tinggal masalah ntar seotomatis apa gitu. Ntar misalnya kita mau install laginya, ya ini pengalaman saya main game Unity di web, pada saat kita klik mulai atau klik open game di web juga, itu lo install juga, sebetulnya lama juga. Beneran lama juga. Sama-sama lama, bahkan arguably lebih cepat gamenya di-download dulu sama kayak si siswa ngedownload modul yang PDF. Jadi silakan download dan install dulu gamenya, kayak gitu. Itu salah satu alternatif sih. Kerjanya jadi panjang, memang masih nggak intuitif ya. Paling bagus memang kalau bisa dideploy di web. Tapi kemarin itu ada banyak sekali tantangan ketika kita deploy-nya di web. Misal, ya websitenya apa, web hostingnya apa, itu aja pengaruh tuh. IP address-nya nanti gimana. Itu banyak sekali PR-nya. Kalau kita deploy di localhost gampang. Jangan salah, deploy localhost gampang. Tapi begitu kita angkat ke web, kapasitas webnya berapa?
Dan yang paling fatal, bandwidth-nya dikasih berapa, kita unlimited apa enggak. Kalau gamenya 100 mega aja, 10 user udah 10 orang yang pakai aja udah langsung nggak bisa jalan web hosting gratisan. 00 web host kalau nggak salah limitnya cuma 1 giga bandwidth. Bahkan mungkin 200 mega yang beberapa jenis. Itu kondisi-kondisi gitu yang saya khawatir. Udah kebayang belum? Udah kok, udah Jadi kebayang. nanti, nah Cuman jadi itu kalau Pak, memang maaf silakan. yang kondisi ininya Pak, yang kondisi ngirim sessionnya itu Pak. Jadi kalau misalnya dianya itu belum selesai kan otomatis statusnya ini kan katanya Bapak berdasarkan lamanya dia di game itu kan. Kalau misal lebih dari itu bakal statusnya berubah lagi jadi 0 gitu Pak. Tapi kalau misalnya orangnya langsung cepet-cepet gitu Pak, langsung dia pengen login lagi dengan user yang berbeda, otomatis statusnya nggak berubah Pak. Gimana ya Pak? Kalau itu salah satu yang bisa dilakukan, setiap kali menekan tombol logout, dicek ada session yang masih aktif apa enggak. Kalau dia logout pada saat masih ada session aktif, ya udah di-nolin. Pak, kalau misalnya dia kliknya bukan logout tapi kayak gini Pak, silang kayak gini. Hilang. Iya. Hilang. Nah, pada saat silang dia pas masuk lagi pakai ID-nya dia apa udah otomatis ke logout. Baik nggak maksudnya? Atau bisa pakai Ajax juga di situ. Jadi kayak sistem watchdog. Selama websitenya itu nyala, saya nggak tahu gimana. Ya watchdog itu akan watchdog. Jadi yang kayak dia akan mengirimkan suatu angka tertentu entah ke web atau entah ke database atau sekedar ngecek. Nah begitu dia udah nggak ngirimin, statusnya di set 0. Tapi itu bakal boros bandwidth sih. Watchdog itu bakal boros bandwidth. Iya. Berarti dalam proses itu dia bakal ngirim data terus kan Pak? Terus kalau misalnya dia udah nggak ngirim data baru ketahuan kalau dia itu. Tapi itu nggak jadi lambat ya Pak? Yang paling aman, lambat dan boros. Yang paling aman memang jadinya di gamenya juga ada login, itu udah beres semua langsung. Karena begitu dia login kan langsung narik datanya dia sendiri. Atau enggak? Oh iya benar Bisa Pak. langsung kelihatan siapa lagi aktif di mana. Berarti dibikin login aja Pak. Kayaknya itu jauh lebih sederhana gitu. Solusi yang paling simple. Kayaknya mau diakalin nggak bisa juga gitu. Iya benar. Dia pakai login, tapi dipermudah dengan otomatis dia ngecek. Iya. Bisa kita login sebagai Tita, dia langsung ngecek. Tita ada session yang aktif apa enggak? Kalau nggak ada kasih tahu, oh Anda harus mulai dulu di web. Kalau ada session yang aktif, baru ditarik. Oke, langsung mulai. Iya. Nah, tapi jadinya di bagian memeriksa langsung. Jadi ada ini, sebagai ratu harus bisa ngecek gitu, siapa lagi aktif di mana. Iya. Kebayang nggak sih? Nah, itu jadi harus tahu juga kita. Dan itu jadi ada di halaman guru. Jadi enaknya itu kan, guru jadi bisa mantau ini siapa lagi ngerjain apa. Jadi langsung bisa ketahuan juga. Malah jadi apa namanya, fitur. Jadi fitur tambahan buat guru kan. Guru bisa ngecek siapa yang sudah, siapa yang belum, siapa yang sedang. Oh iya. Kan keren tuh malah. Malah jadi keren loh itu, malah jadi fitur. Iya. Oke, selamat kayaknya gitu aja, nggak apa-apa ya Tita ya. Kayaknya lebih gampang gitu juga. Kayaknya lebih mudah. Ini mantaunya juga kayaknya Pak kalau pakai login. Dan tapi tetap pakai yang tiket-tiket itu ya Pak ya? Tiketnya, nah ini nanti silakan didiskusikan dengan Ratu. Siapa tahu nggak perlu pakai tiket kalau bisa dikunci dari web gitu, dari database. Misalnya tadi ya, seandainya guru bisa mantau siapa yang sudah, siapa yang belum, dan siapa yang sedang, nggak perlu pakai tiket. Dan dengan catatan setiap anak hanya bisa mengerjakan satu.
Jadi nggak bisa, misalnya anak sedang mengerjakan sesuatu, dia nggak bisa menyalakan yang lain. Selesaikan dulu yang sana, kayak gitu. Nah, kalau gitu aman. Begitu login, kan login per anak juga kan. Nah, ntar dia langsung otomatis memeriksa juga si anak ini sedang mengerjakan yang mana. Ya udah, cuma bisa ngerjain yang sedang dikerjain. Otomatis dia one to one, langsung unik. Ini kita bisa kendalikan di secara database. Tadi pertama, guru bisa ngecek setiap anak itu untuk setiap modul siapa saja yang sudah selesai, siapa saja yang belum selesai, dan siapa saja yang sedang mengerjakan. Lalu tambahan yang berikutnya, setiap anak hanya bisa sedang mengerjakan satu task atau satu modul gitu. Jadinya pada saat si anak mau ngerjain modul lain, nggak bisa. Karena sedang mengerjakan suatu modul. Jadi dikunci di situ, dikunci dari database. Itu lebih aman. Berarti Nggak bisa nanti diakalin lagi login langsung. page-nya butuh ini aja Pak, apa username aja atau gimana Pak? Username sama password aja. Itu username sama passwordnya sesuai yang di website Pak? Sesuai website, sama persis. Berarti Bener-bener kan mudah. kalau mau login di game kan harus login di web dulu. Berarti nanti enggak atau gimana? Jadinya enggak kalau model gini, tapi untuk mulai game status si siswa itu harus sedang mengerjakan. Nah, ini ada kata-kata sedang ya. Nah, untuk menyalakan sedang mengerjakan harus ngurus dulu di web memang. Tapi jadinya misalnya dia habis itu nutup webnya atau webnya crash atau apa, ya nggak masalah. Gamenya udah, status dia sudah sedang mengerjakan A. Jadi pas di game dia tinggal login, otomatis langsung masuk ke yang A, misalnya kayak gitu. Berarti nanti login page-nya tetap username sama password sesuai yang di website ya Pak? Terus nanti harusnya cukup. Nanti sambil dikomunikasikan dengan Ratu juga nih. Feeling saya sih cukup begitu. Iya Pak. Iya. Oke, berarti paling itu aja. Minggu ini berarti bakal siap-siap banyak. Mohon maaf lahir batin juga. Minggu depan udah puasa. Iya. Ya, jadi sisi positifnya adalah paling nggak ada kerjaan setelah sahur. Oh, bukan ya? Semangat. Sambil nunggu sahur kayaknya Pak. Sambil nunggu sahur. Iya benar. Tapi kalau udah nggak ada kuliah, nggak ada macem-macem, dan udah nggak ada kegiatan karena lockdown kan malah enak nih. Habis taraweh, langsung kerja sampai sahur, habis sahur langsung kerja sampai subuh. Nah, subuh tidur sampai asar. Bangun buka. Aduh. Itu cara saya dulu pas di Jepang. Sama Pak. Ya saya kalau emang udah nggak ada macam-macam gitu ya, dan nggak dituntut untuk standby di lab, alhamdulillah waktu itu senseinya nggak nuntut standby di lab. Ya udah gitu aja, hidupnya dibalik. Iya benar. Apalagi pas musim panas kan. Iya. Musim panas Jepang itu sahurnya jam 2, bukanya jam 9. Wow. Sama. Teman saya yang di Jerman lebih sedih. Sahurnya jam 1, bukanya jam 10. Bayang. Itu buka sama sahur jadi satu ya Pak? Iya. Buka sama sahur. Jadi dia benar buka langsung sahur. Ya Allah. Serius. Dan mereka puasa, banyak yang teman saya banyak yang nggak puasa, mendingan apa namanya, pas liburan musim apa pulang kamu ke Indonesia terus bayar. Baru nyaur ya. Baru nyaur di Indonesia, banyak yang kayak gitu. Atau ada juga yang pakai enggak, ini nggak manusiawi, saya pakai jamnya Arab, ada yang kayak gitu banyak. Jadi Tapi teman saya, kenalan saya yang ini enggak, dia pakai jam Jerman. Maco saya bilang. Ya udah deh, Indonesia tuh nikmat lah, nggak ngerasain puasa ajaib. Eropa yang sedih pas musim panas puasa itu udah, aduh, ya itu cuman 3 jam buka apa namanya,
maghrib, isya, subuh, itu jedanya cuma 3 jam. 4 jam lah paling maks. Kalau teman saya ada yang lain curangnya lebih epic. Dia akhirnya memutuskan nggak puasa, itu dibayar pas Bayar musim dingin. Oh, Jadi puasanya cuma 4 jam. Curang 4 juga jam. nih. Ini kan dibalik musim Oh iya benar. musim dingin tuh malamnya itu bisa di beberapa belahan bumi itu bisa ya 6 jam lah. Ya siangnya itu matahari ada, kalaupun muncul, kalaupun kelihatan itu cuma 6 jam. Jadi kayak dia sahurnya jam 8. Saya dulu ada masa-masa di mana subuh jam 8, maghrib jam 4. Asik kan? Tapi nggak enak puasa di itu. Kering banget soalnya. Jadi gampang dehidrasi, gampang pecah-pecah juga, dan haus terus. Malah musim dingin. Jangan bayangin musim dingin itu seger ya. Nggak. Dehidrasinya lebih sama parahnya sama musim panas. Oke, yaudah kalau gitu selamat mengerjakan, selamat melanjutkan pekerjaannya. Saya harus agak wanti-wanti, pekerjaan minggu ini banyak ya, harus siapin banyak. Banyak itu dalam artian apa ya? Kalau dikerjakan sebetulnya nggak terlalu banyak juga. Tapi kalau nggak cepet-cepet dikerjain bahaya juga gitu, numpuk. Jadi kalau bisa cepet-cepet dibereskan, cepet-cepet dicari, karena nanti akan ada perintilan-perintilan error yang nggak penting. Feeling saya sih ini bakal banyak error-error kecil yang sebetulnya nggak susah tapi annoying. Jadi siap-siap saja pokoknya. Siap-siap dengan hal-hal menyebalkan untuk minggu ini. Tapi begitu ini jalan, begitu semua tadi yang sistem yang kita bahas itu jalan, insya Allah berikutnya tinggal memperbaiki tampilan sama nyambungin ke game yang beneran. Dimana kalau kita bisa begitu udah dapat engine-nya di jalan, 3 game aja untuk mewakili easy, medium, hard, prototype udah jadi. Pak Ari nggak bakal bisa menyanggah. Begitu saya bisa langsung nge-push juga ke Pak Ari, Pak ini udah jadi, ini programnya tinggal diimplement, tinggal diginiin. Nanti begitu prototipe jadi, ini jadi, ya udah implementasi jadi, analisa beres, nggak ada alasan untuk nggak nggak maju sidang. Kalau buat saya ya udah jadi. Gimana udah kelihatan nih Ratu juga jungkir baliknya di mana gitu, nutup lubang security apa saja. Nanti Ratu mesti hati-hati ini pas bagian pelaporan nih, kalau bisa semua error, semua masalah jangan lupa dicatat untuk jadi analisa buat modal tesis sama jurnalnya. Nah, Tita juga sama ya di bagian desainnya, di bagian terutama bagian desain ya, karena kita udah melakukan proses iterasi, diperbaiki kan udah banyak nih, jangan sampai itu hilang semua recordnya. Saya juga nyatet, tapi detailnya kan yang megang masing-masing ya. Ntar juga setelah itu ya, terutama Ratu ya, kalau untuk bagian desain yang ini ya, yang kita sudah perbaiki banyak itu untuk Ratu. Untuk Tita kan nanti fokusnya ke analisa akhir ya, nih kita sebetulnya bakal yang siap-siap jungkir balik di bulan Juni gitu. Iya. Untuk bakal jungkir baliknya kita nanti di sana di bulan Juni gitu. Iya. Jadi sekarang nanti yang lain juga tolong bantu gitu ya untuk analisa hasil eksperimennya biar kita nggak kewalahan. Iya Pak. Karena kita juga bantu sekarang. Oke? Iya. Kira-kira demikian sih kalau yang saya lihat, masih insya Allah masih aman, tapi memang sudah mulai harus berhati-hati sekarang. Tapi kalau minggu depan udah secure, yang kita diskusikan hari ini udah beres, langsung aman lagi, tinggal nodong Agus nih, gimana nih 3 game. Begitu kita udah dapet 3 game,
3 ya, nggak usah banyak-banyak, tiga task ya istilahnya ya, saya lupa itu. 3 task aja untuk representasi easy, medium, hard atau easy, moderate, difficult gitu ya. Kalau itu udah beres di 2 minggu lagi, bagus sekali. Tapi ya kalau deadline-nya itu ya akhir April. Kenapa akhir April itu masih, untungnya kalau nggak salah kita akhir April itu masih 3 minggu deh. Nah, ya 3 minggu masih aman. Masih ada waktu. Nah, tapi begitu udah 3 minggu, nggak bisa lagi nih, nggak ada tawar-menawar, mau nggak mau Mei kita harus launch. Kenapa? Mumpung sebelum liburan Lebaran. Iya. Nah, Iya, Pak. sehingga nanti ya enggak. Jadi nanti bulan Mei itu lebih banyak yang gerilya yang punya koneksi ke SMK. Nggak tahu nih siapa aja nih yang punya koneksi ke SMK. Kayaknya salah satunya yang saya tahu, tiga-tiganya punya lah ya kayaknya koneksi ke SMK. Jadi selamat memanfaatkan koneksi-koneksi ini, atau misalnya mau minta tolong Pak Ari juga bisa, siapa tahu minta tolong. Setelah itu 1 bulan lah ya cukup untuk explore, eksperimen, sambil disiapkan form dari Agus dan dari Tita, form untuk evaluasi kepuasan pelanggan ya, user experience-nya. Nah, nanti kalau udah beres semua, Juni kita compile, kita bungkus, kita siap-siap. Ideal banget ya, ini ideal banget. Juni itu kita dapat semua data, sehingga Juli udah jadi tesis. Juli udah jadi tesis tuh ideal ya. Kalau Juni kita beres semua, Juli jadi tesis. 1 bulan dapat kok. Nulis itu cepat kok. Kalau pekerjaannya udah jelas, nulis itu gampang. Apalagi udah pernah ini bertiga kan udah pernah publikasi ya. Kalau udah pernah publikasi, nulis tesis gampang kok. Beneran. Nggak bohong saya. Susahnya nanti malah, aduh formatnya nggak enak. Tapi ya harap bersabar gitu ya. Soalnya kayak kita nulis yang paper kemarin misalnya 6 halaman gitu ya, yang IEEE 6 halaman itu, kalau dijadiin tesis, itu bisa belasan halaman sendiri. Serius. Kan gambarnya digedein, fontnya juga gede, spasinya satu. Beneran. Ini saya nggak bohong. Ini pengalaman saya sendiri gitu loh. Saya cuman dulu itu modal beberapa jurnal sama conference paper yang kayak 4 halaman, 6 halaman, sama ada 2 yang 8 halaman. Begitu jadi disertasi 200 halaman. Itu pun ada yang dipotong-potong. Udah kebayang. Gara-gara itu membengkak, itu saya cuma copy paste bener lah. Kok panjang? Ya, sudah lah ya. Teman saya juga yang itu kan bingung dia. Ya Susan, ini disertasi bagaimana? Paper kamu kumpulin udah, diurutin udah, copy paste. Ya Susan, udah beres. Ya kan memang cepet. Ajarannya dulu ajaran sesatnya gitu, sama sensei juga nggak disalahin, ya udahlah. Oke, jadi tadi ya plannya itu, ini saya sambil lihat plan awal sekali kita itu Februari kita mulai, April kita prototype jadi, Juni testing beres, Agustus sidang, Oktober jurnal sama lulus, udah beres. Itu simplifikasinya kayak gitu. Masih on track. Dengan catatan tadi ya, yang hari ini kita diskusikan, kerja keras untuk minggu ini. Oke, paling itu aja, biar bisa langsung mulai dicoba-coba, dikerjakan, tetap semangat, insya Allah aman, insya Allah bisa kok. Nanti Pak, mungkin yang agak, ya silakan. Pak, kalau yang terkait hosting itu bisa langsung ke Pak Arinya kan Pak? Kitanya. Coba tolong Pak Ari, nanti Pak Ari bakal siap-siap, tapi Pak Ari bakal ngelempar ke orang lain. Karena orang lain ini yang adminnya. Ya, saya lupa siapa ya, bukan Mas Fitra, tapi aduh mungkin Fahmi, mungkin Fahmi.
atau enggak Herdian, antara dua itu yang bakal bantu. Langsung aja cepet-cepet ditodong, Pak saya mau udah mau deploy di ini, atau Pak Raden udah minta untuk deploy. Saya juga udah bilang ke Pak Ari, nanti Pak Ari juga bilang sama, yaudah minta aja anaknya langsung ke saya, nanti saya langsung kasih ke orangnya. Tapi intinya dari Pak Ari sendiri udah go, kalau cuma masalah server siap. Dari Tapi Pak Ari sih udah Pak, pas kita minta itu nggak presentasi dulu kan Pak? Nanti bakal ke Pak Ari. Iya, Nggak nanti usah, disuruh kecuali itu kalau dulu. diminta. Ntar kalau diminta, ya udah cerita aja nih yang dipresentasikan so far, yang kemarin udah cerita, ini udah sampai sini, gamenya udah kayak gini. Atau enggak yang tampilannya aja tuh, kasih presentasi ini Pak, kira-kira kemarin progresnya sama Pak Rahadian udah rutin, gitu bilang aja. Di Teams, nanti kalau memang Pak Ari mau dapat progresnya secara updated, kasih tahu saya aja, jadi saya seret Pak Ari juga masuk ke dalam Teams-nya biar gampang. Progresnya terrecord semua soalnya kita di sini. Enaknya ini kalau enaknya pakai Teams, walaupun recordingnya setelah 2 minggu hilang, tapi paling nggak ini archive-nya ada semua. Progres mingguan ini. Iya. Baik. Jadi tenang aja, kalaupun harus presentasi, kasih aja yang kemarin-kemarin, nggak masalah. Bisa kok, udah cukup. Oh ya Pak, yang masalah yang Pak Ari yang bimbingan itu Pak. Kalau semisal kita kayak bimbingan rutin kan memang sama Pak Radian ya Pak ya. Nah, sedangkan sama Pak Ari itu ya hampir kayak Nggak ada. baru berapa kali gitu ya Pak. Sekali atau 2 kali gitu. Nah, itu gimana Pak? Apa nggak masalah nantinya Pak waktu Nggak maju masalah. sidang? Nggak masalah, karena kemarin beberapa itu juga sama persis. Udah diskusi sama Pak Ari juga dan sudah nanya sama Pak Dede, oh nggak masalah, pembimbing 1, pembimbing 2, pembimbing 3 yang manapun asalkan bimbingan salah satu aja. Tapi dari semua pertemuan setiap pembimbing harus paling nggak masuk 1 kali. Jadi nanti sistemnya, kalian kan sempat dulu bimbingan nama Pak Ari itu pertama biasanya pas perwalian paling nggak bimbingan juga kan, dulu banget. Sempat yang kayak ngobrol segala macam. Nah itu nanti dicoba diingat-ingat lagi tanggalnya berapa, itu taruh Pak Ari. Sisanya ntar saya semua, terakhir Pak Ari. Gitu aja nggak apa-apa. Kemarin 2 orang maju sidang modelnya gitu. Di awal Pak Ari, sisanya saya, di akhir Pak Ari. Nggak masalah. Udah dealnya demikian. Jadi kayak Pak Ari itu yang awal. Nah nanti juga kalau ada bimbingan ini ya, bimbingan soal minta hosting ini, walaupun pakai WA, via WA dan kawan-kawan, dicatat aja tanggalnya. Nanti ditulis Pak, nanti tanda tangan dihitung sebagai bimbingan minta hosting. Tulisnya bimbingan apa, minta web hosting, nggak masalah. Karena itu bimbingan juga kan. Iya. Jadi ntar Pak Ari hitungannya di awal, di tengah, sama di akhir. Bagus itu malah. Itu jauh lebih bagus daripada proses bimbingan banyak mahasiswa yang saya tahu. Jauh lebih bagus. Nggak masalah kok. Jadi tenang saja. Untuk sidang aman kok. Amin. Pak Dede juga ngebantu. Bahkan Pak Dede ngebantu. Itu pengalaman Pak Dede ngebantu. Kalau beneran produknya jadi, papernya jadi, pasti dibantu. Yang biasanya nggak dibantu itu karena ya saya cerita ini lagi sih, karena biasanya nggak laporan, anaknya hilang, nggak ketahuan. Nah itu kita mau bantu juga susah. Atau produknya nggak jadi, atau papernya nggak jadi, nah itu kita mau bantu juga susah. Paling susah dibantu tapi yang ini ya, yang hilang, yang ada kabar. ITB itu termasuk yang ini loh, aktif ngerangkul himpunan sama unit. Makanya saya selalu bilang juga kan, kalau di ITB saya juga selalu bilang, kalaupun kalian lagi mentok dengan akademik, mainlah di himpunan atau main di unit. Itu jadi safety net. Kenapa? Karena di tiap himpunan sama tiap unit itu ada mata-mata dari ITB, kasarnya ya.
Ada apa namanya, ada mahasiswa yang didekati dosen untuk dimintai bantuan jika ada anak hilang buat bisa di-track. Jadi pada saat apa namanya, ketahuan gitu, waduh ini anak hilang, lagi di mana dia? Oh dia lagi main di sini. Oh masih ada ya, nggak ada masalah macam-macam, cuma main. Oh ya udah. Mungkin sedang fase main. Sebagai salah satu yang dulu mengalami fase main, saya ngerti gitu. Oh, saya dulu juga gitu sebenarnya. Dipantau, tetap dipantau. Oh nggak hilang. Nah, yang biasanya pada panik itu hilang, dulu saya sempat ditanya, ini anak ini gimana? Anak itu hilang, dia udah nggak bisa konsen lagi di kampus karena ada kondisi-kondisi gini. Oh ya udah. Pernah juga saya bantu apa namanya, bentuk nge-track anak gitu. Dan sekarang di tiap jurusan itu ada dosen-dosen yang memang dekat dengan himpunan sama unit kegiatan mahasiswa itu untuk mantau ini. Jangan sampai ada hilang begitu saja, kasihan juga kan anak sama keluarganya, sayang aja gitu. Jadi Kadia untuk sidang udah nggak usah pusing lah untuk kayak gitu ya, untuk birokrasi. Insya Allah paling nggak dari stay ngebantu. Dari stay yang saya yakin itu ngebantu tuh dari fakultas. Saya yakin pasti dari paling ngebantu itu bakal dari opsi TMDG itu biasanya bakal pada ngebantu. Itu berikutnya dari fakultas pasti biasanya akan tetap ngebantu. Yang saya kadang prejudis itu dari pusat atau dari kementerian. Yang susah tuh sekarang dari kementerian. Kalau saya boleh cerita, boleh curcol gitu ya. Itu ada aja tuh. Si Mas satu itu tuh kadang bikin aturan atau bikin ide gitu. Wah. Apa ya? Sounds good doesn't work. Ibaratnya kayak gitu. Kayak yang oh ini kita gini, oh iya bagus, tapi dengan dia melakukan itu di lapangan kita kebentur dengan peraturan-peraturan lama yang seharusnya dia cabut dulu gitu. Bayang nggak maksudnya? Dia bikin kayak suatu ide atau peraturan, tapi bikin konflik dengan peraturan-peraturan lama. Terus dia kayak bingung sendiri atau nggak pedulian, padahal dia punya kewenangan untuk mencabut peraturan yang lama. Pas dibilang ini cabut dulu peraturan yang ini karena bentrok, nggak dipeduliin. Nah ya udahlah. Jadi ada birokrasi gitu. Dan peraturan kadang yang bikin bukan cuma kementerian, kadang DPR. Nah DPR kalau bikin peraturan kejar setoran kenapa? Karena untuk setiap peraturan yang setiap tanda tangan dia dapat duit, kan kesel kayak gitu. Oknumnya banyak, bener-bener oknumnya banyak banget. Dan kenapa yang kondisinya jadi inget yang kerjanya Agus kemarin tuh, simulasi kan, speak up. Ada satu masalah dengan speak up sebetulnya. Kalau kita speak up, kita yang dipenjara. Karena mafia peradilan masih ada. Karena setiap orang sudah nyaman dengan ini. Jadi kalau kita speak up-nya nggak hati-hati, nggak main cantik, dicari-cari. Dan sama seperti yang waktu itu saya cerita, tindak pidana korupsi itu mayoritas yang kena bukan yang korupsi beneran, bukan yang ngambil duit negara demi kepentingan pribadi, enggak. Salah satu yang nyaris kena tindak pidana korupsi gede-gedean adalah orang yang ibarat gitu ya, bukan menyelewengkan dana negara, bukan misoperation, tapi dia ngeliat, aduh ini kasihan negara, kalau saya nggak nyuntik dana dari pribadi, ini kisah nyata ya, kalau saya nggak nyuntik dana dari pribadi, negara bisa kena ini, ends up bangkrut dan rugi sekian triliun. Ya udah, saya suntik dana pribadi 200 juta ke sistem ini sehingga negara selamat. Tindak pidana korupsi. Kebayang? Udah kita yang rugi, nyelamatin negara, tapi karena kesalahan prosedur dan ada yang nggak suka karena nggak kecipratan sesuatu, tindak pidana korupsi. Itu kisah nyata ya beneran. Dan itu nggak cuma sekali dua kali. Sementara yang bener-bener ngambil duit orang, itu orangnya licik-licik dan punya backingan kuat. Mereka nggak akan ngambil duit sembarangan kalau mereka nggak punya backingan dan nggak punya pengetahuan tentang hukum. Jadinya nggak bisa dituntut
Jadi ibarat maling beneran nggak bisa dituntut. Hakim juga stres di situ kok. Hakim karena hakim terikat, dia nggak bisa ngapa-ngapain kecuali itu. Nah yang ngeselin gitu, yang licik ya oknum hakim juga banyak, oknum jaksa banyak banget. Ya begitulah kira-kira kondisi di Indonesia. Tapi ya kalau anda kalau bertiga insya Allah nggak ada masalah sih untuk ini ya. Ini saya ngomong gini karena dulu pernah teman saya kejadian yang jegal itu pusat gara-gara ada aturan dari kementerian atau gimana gitu, saya lupa. Jadinya dia telat wisuda. Udah lulus, udah bisa kerja, tapi dia wisudanya terlambat. Gara-gara ada, lupa, di bagian pusat atau bagian mana data entry-nya keliru. Orang lain yang salah, dia yang korban, dia yang nanggung. Karena birokrasi. Tapi itu zaman dulu sekali sih. Sekarang harusnya udah lebih rapi sih. Jadi tenang saja. ITB itu enak. Sekarang ya. Enak. Nggak dikerjain lah. Asal bener ya, asal tugasnya diberesin aman kok. Birokrasi aman. Makanya yang kayak surat ini belum keluar, udah jalan dulu aja nggak apa-apa, nanti dibantu. Beneran kok dibantu. Kemarin ada itu juga lulus kok. Dia baru dapat surat bimbingan di H-1 sidang. Surat bimbingan ya, surat keterangan bahwa ini pembimbingnya ini pembimbingnya gini, baru dapat di H-1 sidang. Udah kebayang? Tapi masih bisa. Bisa. Semester lalu kok. Ini kejadian, beneran kejadian. Kemudian yang dokumentasi bimbingan baru keisi di paginya. Waduh. Saya dulu pernah ngalamin dokumentasi itu baru diisi pas lagi sidang sama dosen pembimbingnya. Sedang sidang sama dosen pembimbing diisi. Kebayang nggak? Itu kejadian kayak gitu. Birokrasi ya soalnya. Berarti nggak masuk persyaratan sidang, Pak, yang kartu bimbingannya itu? Ketika dosen pembimbingnya dulu soalnya top ya. Ibarat dosen pembimbingnya itu kayak dekan gitu. Ya Pak Dede juga di bawah beliau, ibaratnya ya. Jadi kalau bilang itu nanti sama saya, ya udah Pak Dede iya dong terpaksa. Bayangkan di override birokrasinya, kayak penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan sebetulnya. Tapi ya kondisi gitu. Dan dari Pak Dede juga yang jadi kendala itu sebetulnya ini buat apa kan? Kalau dari elektro itu masih model yang seperti itu ya, banyak dosen-dosennya juga. Dan TU-nya juga mau rapi juga susah. Saya sama Pak Egi itu salah satu yang aduh ini kenapa sih kita nggak bisa rapi, tapi kenyataannya gitu. Jadi kayak sebetulnya syarat bimbingan itu apa? Untuk memastikan mahasiswa nggak nodong dosen. Itu aja. Kadang kan mahasiswa nodong dosen gitu di akhir, Pak saya mau lulus. Alah. Kerja kagak, mau lulus. Itu kan susah juga. Dan kadang tetap dibantu sama dosennya. Sebagai salah satu yang dulu nodong untuk S1, ya saya nggak berani komentar banyak sih. Saya dulu juga nodong soalnya dosen, Pak saya mau lulus. Sama dosennya dibantu langsung. Birokrasi ya belakangan. Ini kalau main saya bilang, kelompok ini tuh rapi sekali. Sama Pak Reza, sama Pak Egi, sama Pak Eri juga komentar, kelompok kamu rapi banget. Dengan segala keterlambatan kita dan segala macamnya itu, kita terdorong rapi. Serius. Kenapa? Karena saya nuntut rapi ya, karena saya juga nuntut. Karena saya mungkin dampak dari dulu di Jepang ya. Enggak, ini kita harus kayak gini. Kalaupun kita nggak on time ngisi formulirnya, tapi paling nggak kita on time ngisi jurnal pribadi. Nah, jurnal pribadi masing-masing kan ada tuh laporan,
terus track record kita meeting mingguan di Teams ini ada semua. Itu yang akan nanti memudahkan kita pas ngisi formulir di akhir. Dan buat saya itu nggak masalah, karena ngisi formulir belakangan nggak masalah, yang penting kita punya jurnal beneran. Itu di Jepang juga sama kayak gitu. Ngisi formulir belakangan nggak apa-apa, yang penting jurnalnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan Teams ini sangat amat bisa dipertanggungjawabkan. Ya enggak? Ketika ada meeting, pesertanya ini kan kelihatan. Oke, baik, itu aja. Udah jam 11 ini. Mohon maaf, waktunya banyak kita dengan ngobrol-ngobrol nggak penting. Nggak apa-apa, Pak. Sehat-sehat semua kan yang penting. Alhamdulillah, Pak, sehat. Ini saya kemarin, ini saya ambil cerita lagi, sempat kurang minum air putih, kurang dari 1,5 liter, langsung sakit. Jadi hati-hati kayaknya. Dehidrasi. 1,5 Dehidrasi, Pak. Dehidrasi yang benar. Karena saya di rumah makainya mungkin kurang baik juga ya. Saya kadang kalau mengandalkan botolan yang ini, botolan aqua dan kawan-kawan 1,5 literan, nggak pakai galon juga sih. Jadi bisa track juga sudah berapa liter per hari. Ini kemarin nggak sampai 1 botol, kemarin 2 hari yang lalu itu nggak sampai 1 botol habis, langsung sakit, bener-bener langsung sakit, nggak ada toleransi. Ini lagi masa-masa waspada lah. 2 Dulu liter saya sih kalau nggak pernah sampai pingsan, Pak, gara-gara dulu waktu pas kapan gitu? Kenapa? Pas S2 atau pas S1? Waktu dulu yang ini, Pak, yang waktu student exchange di Jepang itu, Pak. Wah, Jadi sempat masuk rumah sakit juga di Jepang. sempat masuk rumah sakit di Jepang. Iya, jadi untungnya itu kayak rame-rame gitu, Pak. Kan itu kalau nggak salah waktu musim panas, Pak. Nah, pantas ya. terus saya tuh kan emang kayak nggak biasa bawa botol minum gitu ya, Pak ya. Jadi bener-bener rame-rame gitu ke pantai kalau nggak salah, Pak. Kan deket kampus tuh ada pantai. Nah, dia ke pantai. Di mana ya gitu? Di ini, Pak, di Anan, di Tokushima, Anan Koseng tuh, Pak. Oh. Ya, kayak lebih ke pedesaan gitu sih, Pak, suasananya. Terus akhirnya jalan kan, Pak, dari kampus itu baliknya itu benar-benar nggak sadar, langsung pingsan. Itu pertama kali saya pingsan seumur hidup saya, Pak. Langsung apa? Kalau musim panas itu biasanya tiba-tiba ada kayak nging terus kayak merem. Iya, Pak, bener, Pak. Jadi kayak semacam ini loh, Pak, kayak saya kira itu awalnya itu gempa kan, Pak. Iya. Kayak pusing sendiri, terus tiba-tiba langsung hitam gitu pandangannya. Langsung terus bangun loh, kok langit-langitnya beda. Ya ampun. Langsung sama teman Jepang saya itu langsung dipanggilin ambulan kalau nggak salah waktu itu. Ya. Terus enaknya Jepang ambulan gratis. Iya benar. Terus waktu itu kalau di Amerika mendingan jalan kaki katanya. Iya, Pak. Terus ya udah langsung. Jadi itu sama ini sih, Pak, sama gula darah kurang sih, Pak, waktu itu. Gula darah iya. Soalnya waktu itu saya ingat itu emang benar-benar hampir nggak konsumsi gula sih kayaknya, Pak, waktu di Jepang itu. Jadi kan memang kalau masak sendiri itu paling nggak itu cuma kayak garam sama ini sih, Pak, kayak kecap apa sih yang biasanya itu yang soyu ya, sama soyu gitu biasanya. Kalau minum teh gitu kan, kalau teh Jepang itu pakai gula nggak enak kayaknya, Pak ya. Nggak enak. Iya, nggak enak, benar-benar nggak enak. Terus kayak botol minumnya itu kayak teh Jepang yang udah kemasan pun itu kebanyakan nggak manis gitu, Pak. Kan beda kayak di Indonesia kayak teh botol, teh kotak itu kan kebanyakan manis ya, Pak ya. Iya. Jadi hampir kayak jarang konsumsi gula gitu, Pak, waktu di Jepang itu. Jadi ya udah waktu itu benar-benar kayak dehidrasi campur gula darah rendah gitu, Pak, waktu itu. Ya udah itu udah langsung. Itu Jepang tuh paling nggak kita jadi ini nih, tahu nih rahasia kenapa orang Jepang banyak yang masih fit atau langsing bahkan.
Iya bener. Gulanya dikit banget, intake gulanya. Iya bener Bahkan Pak. masakan juga tuh dikit banget tuh kayak. Terus kerasa nggak sayur murah, Iya tergolong bener murah? Pak. Jadi dulu Kaget ya? semuanya kan ya udah kalau masak ya sayur-sayur, sedangkan dulu di Jepang itu masak kayak semacam sop itu ya udah cuma pakai garam sama soyu gitu udah enak gitu rasanya Pak. Tapi kalau Karena di sayurnya seger gitu udah. iya kalau di Indonesia Wortelnya coba dong ya Allah. coba masak Wortelnya sop itu. gitu. Heeh. Wah udah Indonesia mah udah sedih. Iya jadi kok Wah kayak tapi di belum sana itu udah beli sayur aja udah cukup gitu kayaknya Pak buat masak. iya Heeh. enak ya. Dulu saya di Jepang itu pernah ibu saya numpang tinggal sebulan Hmm. atau 2 bulan ya bahkan liburan tapi liburan extend. Jadi jenuh di rumah ya udah yuk tinggal di Jepang. Ayo sebulanan lebih. Itu benar-benar beliau juga kecanduan belanja sayur karena ya ibu-ibu ya ibarat gitu ya kualitasnya itu 5 kali lipat, harganya cuma 2 kali lipat, bahkan kadang sama harga Indonesia. Bener Pak, Kalau bener. lagi korting, kalau kita bisa bahasa Jepang gitu ya, itu Iya. dan kita tahu tempat belanja ke supermarket, eh, apa ya, wortel yang gede satu, yang isi wortel gede yang bagus dan manis di Jepang itu hanya nyampe 10.000 satu pak, 10.000 rupiah nggak nyampe, 68 ya, 7.000 lah. Di Indonesia mana dapat segitu. Telur selusin, kalau kita tahu yang bagus ya, telur yang bisa aman dimakan mentah, bahkan telur yang udah bagus itu di Jepang yang aman dari salmonella ibaratnya ya, resikonya kecil lah untuk kena salmonella, itu bisa sama 68-68 yen satu lusin, nggak nyampe 10.000. Indonesia dapat nggak? Iya bener Pak. Telur biasa di Jepang aja itu 10.000. Itu udah Iya. kayak yang selusin loh, bukan apa selusin masalahnya. Indonesia nggak dapat. Udah Hmm. kayak aduh ini apa ini kayak gini. Terus yang teman saya pas itu cerita lagi lebih ngeselin, daging 1 kilo yang enak, saya lupa berapa ya, pokoknya dia bisa belanja mewah yang bisa buat seminggu, daging, telur, sayur segala macam seminggu tuh nggak nyampe 100.000 Wah, rupiah. kok Di sini Kesel nggak? 1.000 nggak dapat Kesel Pak. nggak? Kesel nggak? Itu termasuk daging ya, Ya. dagingnya 2 kilo kalau nggak salah, 2 Waduh. kilo, Wah. sayur. Nah, tapi beras agak mahal, emang. Beras, Iya sih tapi Pak. soalnya di Kalau sana berasnya enak sekali. bener Pak. Beras murah pun Berasnya enak loh Pak di sana. di sana itu berasnya memang lebih mahal dari Indonesia, saya akui. Ya. Tapi enaknya 5 kali lipat. Bener. Itu kan yang Dan paling apa murah ya, tapi kalau enak Pak berasnya. terus mau ya kalau orang nanya gitu ya, wah Indonesia murah, enggak, Indonesia tuh nggak murah. Apa buah Hmm. selama bukan buah yang khas Indonesia, buah di Jepang tuh lebih murah. Pisang, Bener kita Pak. mulai yang sederhana, pisang. Saya beli pisang kalau di Pisang terus Pak kayak. Waduh. pisang tuh murah itu di Indomaret sekarang, pisang yang kalau di Padang gitu ya, yang pisang manis itu satunya 1.000. Kalau kita beli yang apa namanya, yang sebonggol gitu, standar, bukan tandan ya, sesisir ya, Iya satu sesisir sisi. berarti kan berapa tuh, kena 50.000 mungkin Hmm. 30.000 lah taruh, yang biasa. Di Jepang segituan itu, kalau kita bisa nemu tempat yang benar, tempat yang murah, nggak nyampe 20.000. Terus teman saya sempat tebak, saya tahu tempat yang cuma 98 yen dapat 6. Sialan. 98. Nggak nyampe 10.000. Apa sih ya, 11.000, 12.000. Kan kesel. Iya. Anggur mah emang ini ya, murah. Jadi yang mahal itu ya makanan eksotik emang jadinya. Kita dulu nggak sempat bikin kare ya di sana.
Kare Jepang. Yang ini sih Pak, yang langsung jadi itu yang karinya Daiso itu. Mahal. Saya ngomong gitu mahal. Masih mahal ya Tapi Pak karinya Daiso. masih mahal. Ajaran teman saya, daging yang murah, ya sama ya daging. Iya. Terus kentang sama wortel. Kemudian ada bubuk kare yang SNB itu mereknya. 300. Itu jatuhnya memang sekitar 1.500 yen kalau nggak salah. Bisa buat 2 minggu. Cara masaknya pun gampang. Panci, air, masukin kentang, daging segala macam, masukin bumbu kare, aduk. Tutup. Iya, paling gampang sih itu Pak kare. Terus yang penting selama ditutup ya, yang kadang orang lupa itu ditutup. Dah. Pagi kare ya, ini ajaran orang India juga sama orang Jepang sih. Dah, pagi nyalain, cetek, panasin, tambahin air dikit, aduk. Siang, cetek, panasin, tambahin air dikit, aduk. Malam, panasin. Itu bisa buat 2 hari, satu panci. Setelah 2 atau 3 hari baru rasanya berubah. Awet soalnya kare. Yang penting ditutup. Nggak gampang basi. Jadi buat orang males. Pelajaran. Dulu biasanya buat puasaan juga Pak, kan biasanya biasanya juga buat puasaan gitu karinya. Kan dulu pernah puasanya di sana juga Pak. Oh, puasa di sana. Iya, jadi masaknya waktu buka buat sahur juga masaknya. Ya itu, enak itu. Kalau sop juga misalnya ditutup. Iya. Kalau ditutup ya, biasanya kita bisa buat sehari lah. Masih. Tapi kalau musim panas nggak bisa lebih dari sehari sih saya. Bahaya. Dulu pas kapan ya itu kita? Saya 2017 Pak. Oh, 2017. Iya, kalau nggak salah tuh datangnya Maret Pak. Jadi yang waktu perpindahan musim dingin kayaknya. Musim dingin ke musim perpindahan semi. Masih semi itu ya. berarti masih yang enak tuh, bisa Saya dapat itu masih dingin Pak. Saya datang masih dingin, terus pulang itu udah musim panas. Pulangnya kalau nggak salah Agustus Pak. Wah, Agustus tuh panas-panasnya itu. Agustus tuh pulang. Sudah bayang kita masih. Bener Pak. Tapi paling nggak ada pengalaman itu enak sih. Iya Pak. Dulu ya alhamdulillah sih dapat. Dulu kan dari kampus itu ada yang program 1 bulan sama 4 bulan Pak. Nah itu saya udah daftar berkali-kali gitu Pak. Terus yang keterimanya baru yang 2017 itu. Yang alhamdulillah dapat yang 4 bulan itu dari Jaso Pak. Oh enak. Dari Jaso, iya. Jaso itu berarti dapat ini dong, dapat stipend juga, dapat apa namanya, uang saku. Iya Pak, itu seper bulannya dapat. Cuma kalau Jaso itu ini Pak, tiket pesawatnya cuma yang nanggung sendiri. Oh, tiket pesawat tapi nanggung ya? Iya, kalau per bulannya dari Jaso Pak. Jaso dapat yang 40, 60, 80. Saya lupa tuh. Yang 80 Pak. 80 ya. 80 per bulan, iya. Oh, soalnya ini ya, housing nyari sendiri ya? Ikut ini Pak, ikut asramanya kampus. Wih, enak. Tapi ini sih Pak ya tetap bayar, cuma pakai yang murah. Ya, jadi yang penting itu sih Pak. Berapa? Aturan kenapa? Tokushima berapa? Apanya Pak? Asrama kampusnya. Kemarin asrama kampus berapa ya? 15 atau? Nggak sampai kayaknya Pak, kayaknya nggak sampai 10.000 kayaknya Pak. Murah sekali, enak itu. Ya itu Pak, cuma benar aturannya ketat banget sih kalau ikut asrama. Ya, ngerasain lah. Iya, soalnya ada temen yang dari Vietnam itu dia didepak dari asrama, akhirnya harus cari tempat tinggal sendiri dan itu benar-benar mahal banget Pak. Mahal banget. Tapi palingnya enak dapat. Teman saya ada juga kenalan saya itu dia dapat. Ini mohon maaf nih jadi panjang nih ceritanya. Dan mohon maaf nih takutnya Ratu jadi kayak aduh saya jadi ngapain. Enggak apa-apa. Mohon maaf ya. Jadi
kenalan saya itu dapat sama ya, dia lagi dia waktu itu tapi sudah S2 gitu ya. Dia nyari dapat pas musim dingin. Semi-semi bunuh diri sih tuh anak. Tapi untungnya ini karena dia ada komunitas dekat dengan komunitas yang beberapa orang yang udah lama di Jepang, jadi langsung, dan dia anaknya aktif nanya gitu ya, percaya sama orang-orang yang udah, ya percayalah dia sama yang lebih lama tinggal di Jepang. Dia langsung budgeting segala macamnya lebih hati-hati dan langsung antisipasi gitu, nggak berani jumawa juga. Saya kan joknya anak-anak tuh, emang sedingin apa sih musim dingin di Jepang? Penggambarannya, saya di Lembang bugil berani, di Jepang musim dingin saya nggak berani pakai baju lengkap. Pengalaman gitu. Kalau kita cerita ke orang. Buat yang kita udah ngerasain paling nggak bulan Maret itu masih ngerasa agak dingin, itu baru agak ya. Iya Pak, tapi bagi saya udah dingin banget. Iya, makanya penggambarnya gitu. Jadi ketika ada misalnya kita dengar kalau ada orang yang udah tinggal di musim dingin Jepang bilang kayak gitu, saya berani di Lembang bugil, telanjang dada, jalan-jalan, lari-lari juga berani. Nggak sedingin itu. Dibandingkan kalau di Jepang pakai baju. Saya di Jepang kalau musim dingin butuh jaket yang tebel. Itu penggambaran. Nah terus dia itu tapi dia ke Kyoto, ada plus minusnya. Minusnya adalah nggak dapat asrama. Kasian. Dia dapat itu jadinya ya ini berdua sih, tapi tetap tanahnya lumayan 20. Berdua, jadi sewa ruangannya 40. Mahal. Wah, kalau dapat asrama enak, kita bisa dapat 15 ke bawah, ternyata bahkan nggak nyampe 10. Wah, itu enak sekali. Iya. Dan memang ya plus minusnya ada ya. Plusnya adalah dia di Kyoto, jalan-jalan ke sana sih. Iya. Minusnya mahal karena kota wisata. Jadi dia nombok jatuhnya. Nomboknya banyak. Kalau kita ini cukup lah ya, itu 80. Cukup sih Pak, alhamdulillah. Bahkan bisa beli oleh-oleh, bisa jajan, bahkan siapa tahu bisa nabung. Masih bisa ini sih Pak, masih bisa ganti separuh tiket pesawatnya. Nah, iya, kebayang saya gitu. Jadi kayak itu kan udah buat, kan emang dari jasunya itu disuruh kayak jalan-jalan gitu Pak. Emang disuruh kayak diwajibkan gitu. Kan kita kan setiap harinya kayak bikin jurnal gitu Pak, jurnal per harinya tuh ngapain aja gitu. Jadi harus selama 4 bulan tuh per hari harus ada jurnal gitu Pak. Nah, itu emang diwajibkan kayak jalan-jalan gitu, itu udah sempat ke Tokyo sama Osaka juga sih Pak. Mantap. Iya. Oke, itu juga jadi puasa Pak. ini apa namanya? Jadi udah tahu kan itu sebetulnya program buat apa? Salah satunya? Buat budaya sih Pak kayaknya. Ada yang lebih penting loh, yang kadang orang lupa itu buat apa? Kenapa Pak? Ekonomi. Oh iya. Jadi itu sebetulnya kan forced tourism dan stimulus. Makanya dia wanti-wantinya harus dihabiskan di dalam negeri sebanyak mungkin. Iya, ini silakan uang, tapi uang ini jangan Anda bawa ke negara Anda, sebenarnya kayak gitu. Biasanya kadang ada pesan tidak tertulis bahwa tolong jangan dibawa ke negara. Tolong uang ini kalaupun mau bawa ke negara, beli barang di dalam negeri buat oleh-oleh. Karena itu buat menggerakkan roda perekonomian Jepang. Jadi kayak ini uang dikasih ke orang asing, tapi tolong dibelanjakan di dalam negeri. Iya benar sih Pak. Cara ekonomi, dia dapat orang asingnya bakal dapat senang, dia dapat image baik, pertukaran budaya terjadi, orang Jepang dapat tahu tentang orang asing itu gimana, informasi, dan ekonominya muter. Makanya mereka nggak ragu ngasih uang ke orang asing, asalkan uang itu, kasih tanda kutip ya, tidak dikirim ke negaranya lagi.
Nah, yang suka ngirim itu orang Nepal, Vietnam, sama beberapa orang Indonesia. Cuman kalau orang Indonesia biasanya makanya kadang dipilih yang kalaupun bakal ngirim gitu ya, ngirimnya barang-barang Jepang, pernak-pernik Jepang. Jadi biasanya dipilih yang emang doyan Jepang. Tujuannya ya tadi biar mereka belanja, nih uang, silahkan belanja barang-barang Jepang bawa ke negara Anda. Mau beli KitKat lah, mau beli apa mainan lah, bebas. Yang penting beli barang di Jepang. Bener Nah sih, kalau Pak. Vietnam sama Nepal itu mereka pelit, sama Myanmar mereka nggak beli barang, ditabung duitnya. Makanya kadang orang Jepang males ngasih kayak gitu-gitu ke mereka. Iya sih, Pak. Yang kemarin teman saya Vietnam juga kayak jarang ikut jalan-jalan juga gitu, Pak. Karena mereka niatnya ngambil duitnya. Beneran. Oh, Ini saya cerita karena berapa ya, hampir 7 tahun di Jepang, ketemu banyak orang Southeast Asia, banyak kan kayak gitu. Kalau orang Indonesia, kenapa disukain juga di Jepang? Selain karena rame, asik, santai, dan heboh gitu ya. Mereka ini royal di Jepang, boros di Jepang, kebanyakan. Dikit yang nabung, kebanyakan. Dan salah satu yang gampang dijebak untuk jadi warga negara Jepang. Mereka kan butuh. ya bener-bener, Pak. Nggak peduli cowok, nggak peduli cewek, ditarik jadi warga negara Jepang karena mereka butuh. Nggak peduli pasangan, ada teman-teman saya juga banyak itu yang pasangan orang Indonesia tapi jadi tinggal di Jepang. Kenalan saya juga ada banyak anaknya ya udah jadi orang Jepang, udah jadi ini tenaga pelajar Jepang, ngasih kontribusi ke Jepang, udah jadi orang Jepang lah. Padahal dua-duanya orang Indonesia banget, mukanya Indonesia banget di awal. Setelah sekarang mukanya kayak orang Jepang. Buat orang Jepang gitu ya. Saya juga sempat dikira orang Okinawa di sana. Waduh. Gara-gara itu ngobrol, sempat ada pasangan orang Jepang sampai agak-agak ribut gitu katanya. Iya tadi kami debat. Ini Orisan orang asing atau orang Jepang? Saya kira orang Okinawa, tapi pacar saya bilang enggak, itu kayaknya bukan orang Jepang. Nanti ada beberapa gestur yang bukan Jepang masih. Tapi pas ngobrol gitu sempat ragu katanya. Udah tadi pas di ngobrol lebih jauh, oh iya ada beberapa kata yang terlihat akhirnya bukan orang Jepang. Nah, ya gitu lah, seru. Nah, maksudnya kalau Jepang misalnya ada ketahuan kita bukan orang Jepang, biasanya ya, dan ada beberapa hal yang budayanya kurang masuk, kita tetap ya sebagai second class, nggak bisa jadi top banget. Cuman second class-nya juga benefit sama penghasilannya udah lebih enak dari Indonesia. Benefit yang utama di Jepang itu menurut saya dua ya. Jadi satu sih sebenarnya, public service-nya bagus. Karena mereka borderline komunisme. Mereka negara-negara sosialis lah. Kayak apa, Finland, Norway, kapitalis sosialis. Jadi mereka freedomnya gede, ya, marketnya bebas, ini itunya apa namanya, budayanya liberal, tapi untuk mengatur negara mereka sosialis. Social welfare-nya kenceng, public service-nya bagus, public transportation-nya aman, bagus, healthcare-nya bagus, ambulan bisa gratis. Dan orang-orang juga kalau kebetulan ya terutama kalau kita masih ada misalnya orang-orang belahan utara tuh Nordic countries tuh, mereka rela gitu dipajakin tuh rela. Oh pajak saya gede ya, tapi karena saya tahu pemerintah bakal mengatur pajak ini untuk public safety, untuk pendidikan, untuk hal-hal yang benefit ke society, makanya istilahnya sosialisme. Mereka itu sosialis, tapi bukan komunis. Saya sekarang makin kesini tuh agak-agak makin mendukung sosialisme soalnya.
Yang saya kebantu banget itu itunya sih Pak, yang asuransi itu Pak. Yang waktu masuk rumah sakit itu benar-benar ngebantu ya Pak. Maksudnya kayak apa? Kan hitungannya kita warga negara asing ya Pak ya. Tapi kayak asuransi itu benar-benar diperhatikan sama mereka gitu Pak. tetap di cover, tetap Iya, dikasih iya. yang benar. Dulu masuk rumah sakit sampai rawat inap nggak? Kena berapa? Iya, rawat inap Pak. Dulu Kena itu berapa? kena 40 kalau nggak salah Pak. 40 ya net ya? 40.000. 40.000 itu udah ini Pak, udah apa sih namanya? Obat. Udah bagian eh, kita, udah dipotong asuransi. ah. Jadi kalau nggak salah kita bayar 30% atau apa gitu ya Pak ya. Memang. Itu Nah benar-benar itu sih Pak asuransinya. dan itu kita ini ya karena orang apa namanya? Bukan visanya visa temporary atau visa visitor? Saya lupa. Bisa temporary yang 6 bulan itu Pak. Oh, temporary yang 6 bulan. Ya, kalau visa yang temporary 6 bulan, ya bisa dapat segitu. Iya. Kalau visa yang temporary 2 tahun, nah lebih sedap. Kenapa Pak? Hmm? Bisa cuma Bedanya? 10.000 bayar. Oh. Oh. Dulu saya pakai visa pekerja ya. Teman saya dulu yang visa ini ya ada apa namanya? Nah itu teman kenalan saya di Jepang ya. Biaya rutin medical consultation, obat sama kayak periksa udah termasuk konsultasi dokter dan kawan-kawan. Tebak berapa? Berapa? 200 yen. 200. Saya pernah waktu itu kami pernah konsultasi rutin biaya dokter. Tebak berapa? Saya sampai kaget bingung bayarnya. 6 yen. 6. 6 yen. Bahkan itu untuk jadi rupiah cepet. Ya, Itu buat apa ya Pak ya? konsultasi, jadi kayak kita update ini konsultasi habis gini, apa diskusi yang buat ini benar-benar dia konsultasi nggak ada masalah. Namun itu udah kayak ngelawak kan. Dulu saya pernah operasi pas di Jepang, dulu saya pernah operasi besar memang. Biaya operasi besar, dan saya pakai visa pekerja. Jadi kalau pekerja itu biasanya memang lebih mahal biayanya dikasih, karena kalau pelajar itu murah. Itu udah ada premisnya Jepang. Jadi kalau kita pelajar itu biasanya sekitar 30.000. Kalau ada beberapa punya tambahan-tambahan cuma 10.000. Itu kalau rawat inap ya. Jadi waktu itu saya rawat inap sekitar 3 hari atau 4 hari. Termasuk operasi besar, operasi yang benar-benar pakai alat yang canggih itu. Kan ada yang harus diangkat waktu itu. Ada tumor ringan ketahuan. Jadi ada kanker ringan gitu lah. Langsung diangkat, gede. Terus ada apa namanya? Ringan tapi gede. Jadi bukan sesuatu yang besar banget, tapi sudah nggak bisa buat operasi kecil, harus operasi besar. Itu kan berarti udah mahal banget ya. Bayangin ya, kalau operasi besar di Indonesia berapa kan? Kebayang. Termasuk rawat inap 4 hari itu di bangsal yang lumayan, bukan bangsal yang jelek ya. Tapi juga bukan first class gitu. Jadi kayak bangsal yang ya ada pasien lain, tapi udah lengkap, ada nyaman, ada ruang infus sama obat segala macam, udah termasuk itu biaya flat 40.000 sekian, hampir 50.000 net. Semua termasuk obat, termasuk afternya dikasih obat tambahan buat jaga-jaga segala macam, termasuk biaya operasi besar. Udah kebayang? Murah banget Pak. Buat saya itu sangat murah. Sangat-sangat Pak. Sangat murah. Saya cek itu kan 5 juta ya hitungannya, 5 juta rupiah
Itu saya cek itu biaya konsultasi dokter spesialis 1 kali kalau sama operasi ringan di Indonesia. Ya elah. Itu saya di Jepang cuman pas yang operasi ringan itu cuman 2.000 apa 3.000 gitu. Aduh. Yang lebih nyesek lagi dokter gigi. Indahnya di sini. Nah, begitu saya tahu dokter gigi bisa di Jepang langsung. Operasi gigi yang bagus termasuk bersih segala macam 2.000. Sementara kemarin saya pas kapan kalau pakai BPJS kan nggak bisa bersihin karang dengan bener ya. Banyak banget Bersihin Pak. karang itu dulu rutin 1.000 BPJS. yen. Nah, dulu saya pas yang di Jepang itu membersihin gigi itu 1.000 yen, begitu di sini kena 300 sampai 500.000. Udah kayak yang dan dengan kualitas yang lebih bagus di Jepang. Iya benar. Aduh. Ya gitulah. Makanya public service-nya bagus sekali di sana. Banget Pak. Apalagi kayak pelayanan kayak di semacam apa ya, kayak balai kota, kayak ngurus-ngurus ini sih Pak, yang asuransi. Terus apa yang kayak izin tinggal atau apa gitu. Aduh. Kayak step-nya jelas. Iya benar. Urutannya jelas, birokrasinya jelas walaupun masih paper based tapi semuanya tuh jelas dan nggak ada masalah. Tapi kalau Kyoto banyak masalah sih karena kota kuno ya. Lain cerita tuh. Tapi kalau di Shizuoka, di Tokyo itu rapi, banyak yang rapi. Mereka tuh ya itulah. Nah, dulu saya ngalamin juga kan pas ke United States, Amerika. Amerika itu nggak enak. Saya akan bilang Amerika itu nggak enak. Tapi dari pengalaman saya di Amerika itu, yang enak itu cuma satu. Produk susunya enak sekali. Teman saya langsung ada yang belain, enggak enakan Australia. Wah udah deh, itu udah debat kita nanti. Saya belum pernah ke Australia, jadi saya nggak bisa bilang produk susunya Australia seenak apa, atau New Zealand. Tapi produk susunya Amerika tuh enak banget. Buat beberapa kenalan yang pernah tinggal di Amerika atau pernah jalan ke Amerika, komentar sama produk susunya so far yang pernah kami rasakan ya, produk susu paling enak Amerika. Dan daging. Dari segi apanya tuh Pak enaknya Pak? Rasanya. Cita rasanya. Saya nggak bisa jelasin tapi cita rasa. Saya punya laktos. Lebih enak, lebih gurih, lebih seger. Jadi gurih tapi seger, bingung kan? Jadi emang dan nggak enak kalau kita makan. Kalau dulu kita di Jepang pernah makan krim nggak? Krim cheese atau krim-kriman atau lain-lainnya. Soalnya dulu di Jepang, bahkan yang di Jepang aja itu krim dan kawan-kawannya tuh enak dalam artian dia nggak bikin nek. Kalau di Indonesia tuh kayak kita makan cheesecake atau yang krim gitu, makan satu porsi aja udah deh, jangan lagi nek, atau martabak aja agak ada rasa neknya gitu kan. Nah di Jepang itu nggak nek. Nah Amerika tuh lebih nggak nek lagi, nggak tahu kenapa. Dan dagingnya itu juga wah mengerikan lah rasanya. Tapi lain-lain biasa dan agak mahal. Perbedaan antara beli makan di luar dan masak sendiri di Amerika tuh jauh. Kalau di Jepang kan nggak terlalu jauh. Amerika itu kayak bisa 10 kali lipat lah. Nggak ngotak lah harga di Amerika. Terus saya ngomong soal Amerika, pas saya ke Singapura, aduh, diem. Barang jelek, mahal ke Singapura. Beneran, saya nggak mau lagi ke Singapura. Bener, itu kayak barang itu udah jelek, mahal. Waduh. Bener ya, nggak ada. Jadi, wah, bener. Walaupun teman saya yang orang Hong Kong bilang, oh ini masih mendingan daripada Hong Kong. Nggak mau ke Hong Kong, nggak. Gila-gilaan, jangan. Jadi gitu. Soalnya kayak Singapura itu ibarat harga Amerika barang kualitas Indonesia lebih jelek. Beneran lebih jelek dari barang Indonesia beberapa. Tapi kayak ya elah ini Pak Indomaret lebih bagus. Kalau Jepang kan kualitas
di atas, harga ya agak di atas dikit kadar sama. Dari semua negara ya saya masih paling bilang itu yang paling enak kalau kita tahan ya itu Jepang. Dari sudut pandang ya, dari sudut pandang cuma ya bukan tanah air, ya udahlah. Benar, Pak. Ada feeling itu tetap buat saya. Mungkin pengaruh dari keluarga saya beberapa masih ada yang militer juga, jadi ya gitu lah. Masih ada merah putih lah itu. Iya. Balik juga ke sini kan merah putih, salah satu alasannya. Oke, itu aja udah jam segini, mohon maaf nih, jadi ngelantur sana sini. Gak apa-apa, Pak. Nostalgia. Tapi yang mudah-mudahan tadi spesial buat kita yang udah merasakan tinggal di luar, dua hal ya. Yang pertama, kalau bisa tetap jaga hubungan baik dengan sana, karena itu jadi ini ya, jadi modal buat kita berdua gitu, buat win-win solution sama-sama. Dan yang kedua, diingat ini hal-hal baik yang bisa kita bawa implementasi di sini. Gak usah budayanya, tapi apapun lah yang baik, sekedar apa ya, rutin atau rapihnya dan paham tentang birokrasi atau ya macam-macam pengalaman hal baik yang bisa kita bawa, atau sekedar kita jadi bisa menghargai budaya sendiri. Dulu saya baru bisa menghargai, benar-benar ngerasa menghargai budaya sendiri itu setelah ketabrak di luar, baru bisa, oh iya ya kita kaya, oh iya ya kita ini, baru bisa menghargai lah, oh iya ya Indonesia itu iklimnya enak. Kita harusnya bisa ngomong gitu. Kenapa? Karena datang bulan Maret, keluar bulan Agustus. Bener. Iya, aduh Bandung itu indah, pasti langsung gitu. Iya. Secara iklim ya. Iya. Oke, baik, itu saja dari saya. Tetap jaga kesehatan, jaga hubungan baik dengan keluarga. Mohon maaf kalau ada kata yang salah dan mohon maaf sudah menyita banyak waktu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, meetingnya saya tutup ya. Iya, Ya, Pak. Pak.